warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makin semangat ya, bagus. Selamat malam buat teman-teman semua dan Kak Sofian juga. Bagus, saya lihat semangatnya ya. Maaf ya tadi ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Malam hari ini kita akan materi kita memaparkan seminar mengenai maraknya modus penipuan, lindungi data pribadi saat gunakan layanan bank. Ini pasti sangat informatif dan buat teman-teman sekalian ya. Pasti di sini kan rata-rata punya dong kayak MBC gitu, walaupun dengan bank yang berbeda-beda ya. Dan materi kita ini adalah yang kebetulan bekerja di bank juga. Jadi saya mohon perhatian dan atensinya dari pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Jadi langsung saja ke pemaparan materinya. Silakan kepada saudari Fahrul Hadirin untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menyampaikan materi seminar dengan tema maraknya modus penipuan melindungi data pribadi saat menggunakan layanan bank. Nah, teman-teman di sini pasti udah pada punya dong rekening bank, punya kan? Nah, udah pada punya ya, walaupun dari sini kan punya rekening bank ya. Kenapa sih saya ambil tema seminar ini dengan tema ini? Nah, jadi saya itu bekerja di bank, di salah satu bank swasta ya, sebut aja Bank ABC lah. Nah, jadi saya tuh masih sering ya, kadang setiap hari tuh hampir setiap hari saya masih nemuin nih transaksi keluhan penipuan kayak gini, dan kayaknya masih banyak yang belum tahu ya data-data pribadi apa aja yang nggak boleh kita share, yang nggak boleh kita sebarluaskan ke orang lain yang nggak bertanggung jawab. Pastinya teman-teman di sini nggak mau dong jadi korban selanjutnya, mau nggak? Enggak kan? Maka dari itu di seminar hari ini saya akan memberikan tips nih gimana kita nggak jadi korban selanjutnya, dan apa yang harus kita lakuin, terus contoh-contoh penipuan, modus penipuannya itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada jenis-jenis data pribadi. Teman-teman pasti udah pada tahu lah ya jenis data pribadi apa aja nih yang nggak boleh kita sebar, seperti nomor KTP atau nih udah pada tahu lah ya, nggak boleh disebar ke orang lain. Ada informasi identitas, itu apa aja sih? Contohnya itu kayak alamat KTP, alamat domisili, tempat tanggal lahir, itu sebenarnya nggak boleh ya disebar ke orang lain. Yang selanjutnya itu nomor kartu ATM atau nomor kartu kredit. Nah, teman-teman kalau punya kartu ATM pasti boleh dicek ada nomor kartunya yang 16 digit. Itu nggak boleh ya disebarluaskan karena penipu yang sekarang tuh udah canggih gitu, udah pinter. Jadi kalau ada yang menyalahgunakan itu bisa dibobol ya saldonya. Bisa. Nah, dan selanjutnya itu PIN, password dan kode OTP. Nah, udah pada tahu lah ya kalau PIN, password dan OTP itu rahasia pribadi gitu, nggak boleh ada yang tahu, bahkan orang terdekat pun kalau bisa jangan tahu ya. Nah, di sini ada risiko keamanan data, pencurian identitas dan penipuan online. Ini adalah contoh kasus yang biasanya saya temukan gitu ya. Kalau pencurian identitas itu seperti apa sih contohnya? Contohnya itu teman-teman udah pada tahu lah ya, kalau buka rekening bank itu sekarang udah mudah banget ya, bisa dari rumah, bisa online, bisa dari rumah, jadi nggak perlu datang ke banknya langsung gitu. Bisa dari rumah, jadi nggak perlu bolak-balik ke banknya langsung. Tapi bisa dimanfaatkan negatifnya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kayak gimana sih contohnya? Nah, yang sering saya temuin itu biasanya penipunya itu mengincar ke perkampungan-perkampungan, ke pelosok-pelosok. Nah, dia tuh mengincar orang yang kurang ngerti gitu lah, kurang paham, seperti orang tua atau orang yang kurang paham gitu lah ya. Jadi diiming-imingi biasanya diiming-imingi uang 200.000 misalnya ya. Nah, tapi dengan syarat dia harus buka rekening online dan rekening itu bakal diambil sama penipunya. Nah, apa yang terjadi sih kalau kayak gitu? Biasanya yang saya temuin itu kalau yang terjadi kayak gitu, nanti akan ada laporan dari bank tersebut. Nah, otomatis laporannya itu ke penipunya atau ke pemilik rekeningnya? Pemilik
istrinya kan, dan dia tuh nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada laporan ke kepolisian gitu. Kan sayang banget ya, cuma karena uang 200.000 tapi data kita tersebar ke orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus waspada, jangan tergiur dalam iming-iming tersebut. Nah, yang kedua itu penipuan online. Nah, penipuan online ini juga banyak yang terjadi di sekitar kita di setiap hari, seperti misalnya tuh penipunya tuh menghubungi kita melalui telepon. Nah, melalui telepon itu dia mengatasnamakan salah satu bank lah gitu, dan ujung-ujungnya dia meminta data pribadi kita seperti PIN, password, dan kode OTP ya. Kalau udah dapat telepon kayak gitu, lebih baik langsung aja kita hiraukan, kita blokir aja nomornya, karena itu udah fix penipuan ya teman-teman. Nah, ini ada contohnya ya, contoh penipuannya, kelihatan nggak? Nah, yang sebelah kiri ini itu WA ya dari penipunya itu yang mengatasnamakan CS BCA. Kalau udah kayak gini udah fix penipuan, karena kalau dari BCA-nya langsung, dari bank langsung, pasti resmi ya, ada centang berwarna hijaunya, dan nomornya tuh nggak mencurigakan gini, nggak seperti ini ya. Nomornya itu kalau di BCA itu 1500/8. Nah, kalau udah dapat kayak gini fix udah penipuan, langsung diblokir aja, dihiraukan aja. Nah, kalau yang kanan ini, nah ini yang contoh yang lain ya teman-teman. Jadi dia tuh menghubungi lewat WA ya. Kalau lewat WA ini ngirim link kayak gini, penipunya itu ingin kita ngeklik link ini. Nah, kalau udah ngeklik link ini, biasanya yang banyak terjadi itu saldo di bank kita bakal ludes, bakal habis semua. Ngeri kan ya teman-teman ya kalau udah kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kalau ada yang nanya kok bisa sih penipunya itu tahu ya kita, dia kasih. Nah, biasanya yang terjadi itu orangnya tuh merasa nggak pernah nge-share nomor HP-nya sama sekali, tapi setelah dia ingat, oh dia pernah nyantumin nomornya di bio Instagramnya gitu. Jadi dia punya penjualan atau apa, jadi pas banget penipunya itu menghubungi lewat situ. Ngeri banget ya teman-teman. Jadi kita harus tetap waspada dari segala macam penipuan. Pokoknya kalau ada yang mencurigakan kayak gini, udah langsung dihiraukan aja. Nah, ini ada tips melindungi data pribadi kita, yaitu yang pertama, gunakan PIN atau password yang mudah ditebak. Nah, teman-teman jangan gunain PIN yang gampang ditebak gitu, kayak 1 sampai 6, 1111111. Nah, banyak ya biasanya ya. Nah, kenapa sih? Kan biar gak lupa, kan biar gampang. Nah, itu kenapa nggak boleh yang mudah ditebak? Karena misalnya namanya kartunya hilang, kartunya jatuh, ada yang iseng nyobain, ternyata dia nyobain asal aja, ternyata benar gitu, bisa keambil kan saldonya ya. Nah, selanjutnya jangan sembarangan klik link ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau ada yang mencurigakan itu langsung dihiraukan aja. Jangan membagikan informasi pribadi ke sosial media. Contohnya itu seperti yang teman saya lakuin gitu. Bukan di sini sih, teman SMP pernah, dia habis ganti kartu, bikin status gitu, habis ganti kartu dengan nomor kartunya yang terpampang gitu, dan itu bisa mengundang orang jahat gitu ya. Nah, kalau kayak gitu jangan sampai ya, pokoknya data pribadi itu jangan sampai tersebar. Nah, ini cek situs resmi bank melalui Google. Kalau misalnya ada yang mencurigakan kayak tadi, langsung aja kita cek situs resmi banknya aja, nggak usah panik, nggak usah tergiur, nggak usah terburu-buru gitu ya. Kita realize saja, kita cek situs resminya ya. Nah, ini ada yang perlu dilakukan ketika sudah memberikan data pribadi. Misalnya kita udah terlanjur nih ngasih data kita ke orang lain, apa sih yang dilakukan? Nah, ganti password atau PIN ATM. Nah, kalau teman-teman udah ngerasa PIN saya kayaknya udah kayaknya gampang deh, gampang ditebak, udah deh ganti aja, jangan sampai yang mudah ditebak ya. Nah, yang selanjutnya hubungi bank tersebut yang bisa teman-teman hubungi ke call center banknya, bank masing-masing. Kalau udah kayaknya penipuannya udah parah gitu, udah fatal, bisa laporkan ke pihak berwajib. Oke, seperti itu. Sekian materi dari saya untuk seminar hari ini. Simpulannya kita harus tetap berjaga-jaga ya, jangan sampai menyebarkan data-data pribadi kita. Nah, karena
pengunjung zaman sekarang tuh udah pintar-pintar ya, kita harus lebih berhati-hati lagi. Ya dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Mas Fahrul ya. Ini penting banget bagaimana cara kita menjaga data pribadi kita biar nggak bocor ya. Nah teman-teman, ada yang mau sharing atau mau bertanya? Silakan. Baik, Mas Fahrul mau sedikit bertanya. Kita itu sekarang tuh banyak sales yang bahkan sales bank juga ada ya, nyampe ke beberapa kampus dan segala macam gitu. Maksudnya itu kita cara bedainnya itu kayak gimana ya? Bagusnya itu kita itu bagus ke sales itu atau ke bank langsung, atau mungkin ada tipsnya bahwa sales ini tuh bohong nih, bisa jadi dia dibagiin data kita gitu. Ada cara tipsnya nggak tuh biar bedainnya kayak gitu? Sudah aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Lukmana atas pertanyaannya ya. Gimana sih cara bedanya? Kebetulan di tempat saya itu ada petugasnya untuk buka rekening online, khusus yang untuk buka rekening online. Nah, itu bedanya tuh kita minta aja surat pengantarnya dari PT-nya kantor, itu PT-nya dari pihak ketiga ya. Nah, dia juga bawa ID card, dia juga memandu kita tuh bener itu, nggak ada syarat kayak tadi minta uang, minta ini, kita harus kesini, kita harus ini. Enggak kok, dia tuh pure gitu, ngebantu kita buat buka rekening online. Tinggal cetak aja kartunya, nggak perlu ini kayak ini rekeningnya saya ambil ya, rekeningnya ini saya ini uang untuk pengganti rekeningnya, enggak kayak gitu. Kalau orang itu pure ya, pakai ID card, pakai seragam, pakai atribut lengkap lah gitu. Kalau yang penipu itu, yang sepengalaman saya itu yang dari cerita orang itu tuh orangnya datang ke rumah tiba-tiba minta kayak gitu. Kan saya mah namanya orang tua, ditawarin uang ya saya butuh gitu kan, nggak apa-apa lah, ternyata jadi bumerang sendiri. Itu sih gimana? Oke, cukup. Oke. Oke, baik teman-teman. Semoga bermanfaat pemaparan materi yang disampaikan oleh Mas Fahrul dan juga Azrin. Saya Ismawati undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.